Renungan Minggu ke-17 masa biasa tanggal 26 Juli 2020. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Saudara-saudari terkasih, dalam 3 minggu terakhir ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga dan bagaimana manusia digiring, dituntun oleh Tuhan agar mampu menikmatinya. Pertama, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di sembarang tempat. Ada yang akhirnya jatuh di tanah yang subur, dan hanya tanah yang subur yang akan menghasilkan buah yang berlimpah. Maka marilah membuat diri kita menjadi tanah yang subur. Kita wujudkan iman kita dalam berbagai macam perbuatan baik dan benar bagi sesama, tulus dan ikhlas dalam pelayanan, tanpa pamrih kepentingan pribadi, dan tetap setia. Dengan demikian benih akan tumbuh dan berkembang dengan baik, artinya kita akan semakin menyerupai Yesus. Yang kedua, Yesus menyampaikan perumpamaan benih gandum yang tumbuh bersama-sama dengan benih ilalang. Di dalam melaksanakan hidup yang adalah perwujudan iman, kita harus tahan uji menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini, menghadapi berbagai macam tantangan baik dari dalam maupun dari luar kita, dan di dalam kita menuju kepada kehidupan yang abadi, hidup damai di bumi, damai di hati, menuju hidup abadi. Maka perlu daya tahan jiwa dan raga agar tetap teguh dan tidak miar-miur. Karena terombang-ambing oleh angin, katut omyaing angin. Kita harus mampu mandiri pribadi, nanging tetap maneges lan suwita ing ngarsa dalem Gusti. Karben tetep eling lan waspada yen kita iki tetep jejering manungsa titah sakwantah, nanging tumitah saemper karo Gusti Allah, murih tumrap pepodo urip kita dadi berkah. Jadi maksudnya adalah kita harus tetap mewaspadai diri kita sendiri, dan kita harus tetap setia. Kita harus menyadari diri bahwa kita ini hanya titah ciptaan Tuhan, namun kita diciptakan secitra dengan Allah agar hidup kita menjadi berkah bagi sesama. Dan yang ketiga, hari ini disampaikan perumpamaan tentang mutiara yang indah dan pukat atau jala. Saudara-saudariku terkasih, setiap kita tentu ingin bahwa hidup kita ini terjamin, ya sandang, ya pangan, ya papan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai jaminan hidup masa tua dikala tak berdaya, tak bisa bekerja lagi sebagaimana biasanya, atau sakit dan sebagainya. Kadang menghadapi seperti itu, membayangkan seperti itu, terselip rasa takut. Nah, untuk mengatasinya maka kerja keras. Ada pernyataan yang berbunyi demikian: bekerja keras di masa muda agar menjadi raja di masa tua. Apa artinya? Yaitu menjadi raja yang dimaksudkan di sini adalah menikmati hidup masa tua dan tidak direpotkan oleh ini dan itu. Satu pesan kecil, mari anak-anakku terkasih, dulu ketika kita semua masih kecil, kita diasuh orang tua, digendong, diajari ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kalau ketika orang tua kita sudah tua,
sudah tidak berdaya, sudah lemah. Apakah kita juga akan seperti orang tua dulu kita menghadapi kita sebagai anak-anak? Bukan arti mengasuh gendong, tidak, tapi memperhatikan, mencintai, dan tidak menyia-nyiakan. Dumeh wis tuwa terus radinggu, disia-siakan. Dumeh seno merasa kuat, njur wah rumangsa wis apa-apa, njur kemudian orang tua disepelekan. Jangan. Ini ada orang mengatakan itu anak durhaka, awas, nah, hati-hati. Namun anak-anak sekalian, saya percaya anak-anak bisa dalam bahasa Jawa nyuwargake wong tuwa, artinya yaitu menjadikan orang tua itu merasakan surga di dunia ini. Mari anak-anak kita bersama-sama tetap menghormati orang tua kita sebagaimana mestinya, sebagaimana dulu orang tua juga mencintai kita sebagaimana adanya. Ini kira-kira gambaran itu. Nah, sekarang kita masuk dalam perumpamaan tentang mutiara yang indah sebagai harta yang berharga. Lambang apa itu? Begitu hebatnyakah harta itu sehingga yang menemukan harta itu harus menjual segala miliknya untuk mendapatkan harta yang berharga itu. Kerajaan surga seperti mutiara yang indah itu sebetulnya bicara tentang kasih Allah dalam hati manusia. Kasih Allah itu satu-satunya jaminan dan sumber sukacita manusia. Bagaimana agar kita mendapatkan kasih Allah itu yang diumpamakan sebagai mutiara yang indah? Ya, cara mendapatkannya ya menjual segala harta milik kita. Wah, kok begitu? Ya, ini yang ditulis dalam perumpamaan, tentu ada maknanya. Nah, sekarang kalau boleh saya bertanya, apa yang terjadi kalau semua harta milik kita itu kita jual? Ya, mungkin kita mendapat uang banyak, tetapi kita sudah tidak punya apa-apa. Meja, kursi, lemari, sorano kabeh mung duwe duit dan sebagainya. Nah, ini artinya dimaknai seperti ini. Untuk mendapatkan harta yang indah itu kita harus berani siap mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan sikap itu maka kita juga akan menjadi merasa miskin di hadapan Tuhan dan merasa bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian kita akan sungguh merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita, dan itu menjadi jaminan utama. Jaminan ragawi atau jasmani, sandang, pangan, papan itu penting. Dimanapun kita berada butuh itu semua. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Nah, namun itu semua memang bukan tujuan, tetapi sarana agar kita bisa mengabdi Tuhan dengan lebih baik dalam pelayanan terhadap sesama. Itu semua kita butuhkan. Dan dengan demikian kita akan menuju kehidupan yang sejati dalam usaha kita mempergunakan apa yang ada di dunia ini untuk sarana mencapai tujuan yang lebih mulia. Kalau jaminan ragawi itu menjadi tujuan, awas, hati-hati. Saya ulangi, kalau sampai jaminan ragawi yang duniawi itu menjadi tujuan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan selalu mengejar harta dunia. Bahkan segala macam cara dihalalkan. Dan dengan demikian lalu kita ingin mendapatkan semuanya itu. Sing dipikir mung bondo, bati, lan bebono. Artinya apa? Benda itu harta, bati itu mesti keuntungan sebesar-besarnya, bebono itu adalah jasa, balas jasa. Semua yang kita lakukan, kita cari untuk kita lakukan untuk mendapatkan balas jasa. Itulah yang dicari kalau orang hanya memikirkan jaminan ragawi itu tujuan utama. Nah, marilah kita belajar kepada Raja Salomo. Apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan? Kuasa bukan, kekayaan bukan, kekuasaan bukan. Yang diminta adalah kebijaksanaan. Kenapa? Karena
dia tidak mampu tanpa itu untuk memimpin bangsanya, bukan bangsanya sendiri, tapi memimpin umat Allah yang begitu besar dan begitu berbeda-beda dan sering aneh-aneh. Salomo membutuhkan kebijaksanaan dan dia menyadari kebijaksanaan itu anugerah Allah. Dan memang betul, ketika Salomo diberi kebijaksanaan, memang kebijaksanaan Salomo sungguh-sungguh kawentar atau tersohor, dan sehingga banyak orang yang ingin menyaksikannya, bahkan juga bangsa kafir pun ingin menyaksikannya. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang mutiara indah dibarengi dengan perumpamaan tentang pukat atau jala. Pukat atau jala itu meraup ikan apa saja. Pukat yang ada dalam air tidak bisa memilih ikan ini dan ikan itu. Tapi pokoknya mana yang masuk jala diambil semua. Itulah jala. Dan setelah pukat diangkat, ikan-ikan lalu di daratan dipilih. Yang baik dimasukkan di pasu, sedang yang buruk dibuang. Lalu yang baik itu bisa dikonsumsi untuk makan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya punya pengalaman menarik dalam melayani umat di suatu daerah di luar Keuskupan Agung Semarang dalam katekese yang dilanjutkan dengan Ekaristi. Jarak tempat itu dari gereja pusat sekitar 60 km. Saya harus naik motor sekitar 58 kilo, lalu yang 2 kilo saya harus jalan kaki karena memang tidak bisa dilewati dengan motor. Nah, apa yang terjadi? Sampai sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami rame-rame menjala ikan di sungai. Asik sekali. Dan sesudah mendapatkan ikan, lalu kita masak bareng-bareng. Ikan itu dimasak bareng-bareng. Lalu setelah masak, mulailah Ekaristi. Apa yang terjadi? Ketika saatnya mulai liturgi Ekaristi, jadi saat persiapan persembahan mulai, ada beberapa teman yang dari belakang menari-nari dengan membawa ikan yang sudah masak, nasi dan lauk pauknya. Kemudian itu semua ditaruh di depan altar dan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini pengalaman yang sangat menarik bagi saya, dan setelah selesai misa, lalu semua itu kita ambil, lalu kami makan. Kami ambil dan kami makan bersama. Di dalam doa makan, doanya sangat bagus. Ini yang saya ingat waktu itu. Doanya sederhana sekali tetapi sangat bagus. Demikian, Tuhan, apa yang kami persembahkan kepadamu ini adalah milik-Mu. Dan kini Kau berikan kepada kami sebagai tanda kasih-Mu, agar setelah kami menyantap tubuh Kristus, santapan jiwa, kami makan makanan ini agar tubuh pun dikuatkan untuk bekerja sama dengan jiwa kami. Indah bukan? Iman yang sungguh-sungguh indah, sederhana. Nah, peristiwa itu saya maknai demikian. Tuhan yang murah hati memberikan apa saja yang kita butuhkan. Namun itu tidak akan begitu saja turun dari langit. Kita harus berusaha menemukannya dengan menjala tadi. Dan setelah kita dapat, lalu kita serahkan kepada Tuhan dan diberkati, yang kemudian akan menjadi berkat bagi semua yang ada di situ, karena makan ditandai dengan makan bersama itu berkat dari Tuhan. Sikap ini kalau dipupuk terus akan menumbuhkan kebijaksanaan dan kekuatan dalam mewujud nyatakan iman dalam karya hidup sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, pukat dalam perumpamaan ini adalah gambaran gereja, yang adalah kita umat yang beriman kepada Kristus, dipanggil untuk melayani siapapun juga yang berbeda-beda. Dalam melayani orang yang berbeda-beda, tentu kita akan mengalami suka dan duka. Ada banyak kemudahan, tetapi juga tidak sedikit kesulitan, tantangan baik dari dalam maupun dari luar.
Namun gereja harus tetap berkarya dengan penuh kasih, mengamalkan iman dalam perilaku yang baik dan benar terhadap sesama, mengabdi dengan tulus demi kebaikan bersama. Sebagaimana pukat tidak bisa memaksa ikan masuk ke dalamnya, demikian juga gereja tidak bisa memaksa orang masuk ke dalamnya, termasuk pribadi-pribadi yang di dalamnya jelas harus tulus dalam pengabdian, jalan jauh dari sikap mencari kepentingan pribadi, dan juga tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak menjadi pukat di tangan Allah untuk merangkul sesama dalam kasih Allah, menerima sesama yang berbeda dengan kita dan belajar mengasihi dalam semangat kasih Yesus. Percayalah dalam Tuhan bahwa bila kita bersemangat miskin di hadapan Allah, merasa bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan tidak merasa segala-galanya di hadapan sesama, kita bisa menemukan mutiara berharga itu dalam hidup kita sehari-hari, dan kita mampu menjadi pukat di tangan Allah. Artinya, melalui perbuatan yang baik dan benar disertai kasih yang tulus, kita diajak menjadi teman sekerja Allah untuk membawa banyak orang juga bisa menemukan mutiara yang indah. Jadi kita bersama-sama menemukan mutiara indah kasih Allah yang sesudah kita mendapatkan dengan usaha dan berkarya keras, kita menularkan kasih itu kepada sesama, sehingga semakin banyak orang yang bisa menemukan kasih Tuhan itu. Saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, saya memberanikan diri memaknai perumpamaan-perumpamaan dalam 3 minggu terakhir ini demikian. Dengan rahmat kasih Allah, kita akan berusaha untuk menjadi tanah subur, tempat tumbuh kembangnya benih sabda Tuhan. Tanah yang subur dan benih yang tumbuh, yang artinya kita-kita ini harus sungguh tahan uji menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup, godaan hidup. Hanya dengan tahan uji dan setia, kita akan menemukan mutiara indah yang adalah kasih Allah dalam Kristus, jaminan utama hidup kita. Dan bila kasih Allah itu kita tularkan pada sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang baik, disertai pengabdian yang tulus, maka kita laksana pukat atau jala di tangan Tuhan, menjadi teman sekerja Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah sebetulnya judul renungan ini, menjadi teman sekerja Allah. Kalau kita bisa seperti itu, nah kalau itu yang terjadi dalam diri kita, maka kita akan bisa berkata seperti Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku." Saya ambil dari surat Paulus kepada umat Galatia bab 2 ayat 19 sampai 20. Salam sehat, senyum selalu, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Bayat 26 Juli 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Terima kasih.